Selamat sore teman-teman sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita masuk di dalam pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya pada sore hari ini Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh berjumpa, bergelut dengan bagian-bagian kitab suci kami. Kiranya Engkau memberikan pertolongan sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang menyukai tulisan-tulisan di dalam kitab suci kami. Kami boleh gemar, kami boleh membaca, kami boleh disukakan, kami boleh ditantang, dan kami boleh menjadi komunitas umat Tuhan yang mempercakapkan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami Tuhan percakapan firman Tuhan yang sehat, sehingga kehidupan kami pun dibentuk melalui percakapan firman Tuhan yang baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan secara khusus berbicara tentang Injil Markus ya, tentang satu buah bagian kecil di dalam Injil Markus. Nah, saudara, di dalam sore hari ini saya kira kita mungkin bisa bagi menjadi 2 session ya, sehingga kita bisa mungkin agak bisa deep dive ya untuk bagian-bagian yang kita mungkin lebih tertarik. Jadi nanti mungkin saya akan menyampaikan sekitar sampai 45 menit, 50 menit saudara, atau 1 jam. Moga-moga enggak kalap saudara. Dan nanti setelah itu bisa ada tanya jawab ya saudara. Saudara, kita akan melihat ya pertama-tama dari Injil Markus pasal yang ke-8 saudara. Saya mengajak kita untuk melihat dulu satu buah bagian ini, Markus pasal yang ke-8. Saya mengajak kita untuk melihat ayat 22 sampai dengan 26. Kita baca secara bersama-sama ya, Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 26. 1, 2, 3. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di sana ada seorang yang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu meludahi mata orang itu dan meletakkannya tangannya atasnya. Dan berkata, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan dan berkata, "Aku melihat orang sebab mereka seperti berjalan-jalan tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, sebagian besar ahli perjanjian baru percaya bahwa Markus itu adalah genre Injil yang paling tua. Genre Injil kanonik yang paling tua. Jadi kalau kita berbicara tentang Injil yang paling tua, Injil kanonik yang paling tua, itu surat-surat Paulus. Ada perdebatan, entah itu surat Galatia, entah itu 1 Tesalonika, tergantung. Kita punya teori itu Galatia itu utara atau selatan, saudara ya. Nah itu beragam teori, tetapi saudara pada umumnya para sarjana perjanjian baru itu percaya bahwa kalau enggak surat Galatia, ya surat 1 Tesalonika. Tapi intinya saudara, surat-surat Paulus adalah Injil kanonik yang paling awal. Ya, gospel ya, Injil kanonik. Tetapi Injil di dalam bentuk genre cerita, saudara. Yang paling tua adalah Injil Markus, saudara. Maka kita bisa mendapati mempelajari Injil Markus adalah satu buah pelajaran yang penting bagi kita untuk kita mengetahui natur pelayanan Yesus itu seperti apa, saudara. Nah, saudara, kalau kita perhatikan Injil Markus, seorang penafsir mengatakan bahwa Injil Markus ini bisa kita bagi menjadi 3. Saudara, tadi pagi saya mengajak kita untuk bersama-sama punya awareness yang cukup bahwa di dalam kitab suci kita seringkali ada catatan sejarah yang artinya adalah penuturan peristiwa di masa lalu yang diceritakan dengan cara tertentu, saudara. Jadi pertama-tama ketika kita membaca kitab Injil, kita mesti percaya bahwa ini adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Ini sungguh-sungguh terjadi, ini tidak bohong-bohongan, ini bukan karangan, saudara. Tetapi saudara, cara menceritakannya adalah cara yang punya template cerita tertentu, saudara. Tidak sama dengan reportase. Jadi kalau namanya cerita, itu seringkali ada penokohan tertentu, lalu ada juga tema-tema kunci yang diulang-ulang, lalu kadang-kadang ada juga pemakaian simbol, saudara. Maka ketika kita membaca cerita, kita perlu untuk punya awareness itu, saudara. Kadang-kadang cerita tertentu atau tindakan-tindakan tertentu itu punya sifat yang simbolis, saudara. Jadi kita tidak bisa mengatakan, misalkan ya, kenapa kok ada catatan ini ya? Oh ya karena memang begitu terjadinya. Saudara, misalkan saudara, kalau saya katakan kepada Anda ya, misalkan saudara, Yesus diletakkan di palungan. Kira-kira kita akan mengatakan apa, saudara? Kenapa kok Yesus diletakkan di palungan? Kenapa kok Lukas, ya specifically Lukas, saudara, mencatat Yesus itu diletakkan di palungan? Nah itu ada beragam tafsiran, saudara, yang sebetulnya itu baik untuk kita sama-sama pergumulkan. Kita tidak bisa sekedar mengatakan bahwa ya memang kejadiannya kayak gitu. Sudah tidak usah terlalu banyak omong, kejadiannya memang kayak gitu.
Tapi masalahnya saudara, kenapa kok Lukas yang mencatat itu? Kenapa Yohanes nggak tertarik? Misalkan kita bisa mengatakan ya, karena di dalam Yesaya pasal 1 ayat 3 ada catatan bahwa Israel itu tidak mengenal Tuhan. Lembu itu mengenal pemiliknya. Keledai mengenal palungan tuannya. Maka sekarang Yesus ditaruh di palungan supaya kita, Israel yang seperti keledai itu mengetahui palungan yang benar. Kira-kira seperti itu, saudara. Atau tafsiran lain yang mengatakan bahwa palungan itu adalah semacam kayak batu, saudara. Letaknya itu seperti batu dan Yesus diletakkan di sana. Dan itu menjadi satu buah gambaran nantinya Yesus juga diletakkan di dalam gua yang terbuat dari batu. Yesus dibungkus dengan lampin lalu ditaruh di dalam seperti kayak bentuk gua, saudara, palungan itu ya, dari batu, saudara. Lalu nantinya dia juga akan dibungkus dengan kain kafan dimasukkan ke dalam gua. Itu kan simbolik, saudara. Apakah itu kejadian? Ya kejadian, tapi dicatat bukan karena kejadian saja. Pada waktu Yesus, saudara, masih kecil, saudara, terjadi pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem oleh dekretnya Herodes, saudara. Terjadi pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Lalu kita bertanya, kenapa Matius mencatat itu? Lalu kita menjawab, karena itu memang sungguh-sungguh terjadi. Yes, amin, saya percaya kalau itu sungguh-sungguh terjadi. Tetapi itu bukan dicatat karena sekedar sungguh-sungguh terjadi. Buktinya Lukas gak tertarik sama sekali, saudara. Di dalam cerita Natalnya Lukas gak ada orang Majus, gak ada Herodes, bahkan saudara gak ada itu konflik virgin birth itu nggak ada, saudara. Nggak ada Yusuf kepingin menceraikan Maria, nggak ada, saudara. Itu nggak tertarik, saudara, Lukas terhadap hal itu, saudara. Jadi kenapa kok Matius kepingin menyorotinya? Bukan sekedar karena memang itu kejadiannya, tapi karena Matius mau mengatakan sesuatu. Apa yang dia mau katakan? Oh, Yesus ini adalah seperti second Moses. Karena apa? Karena pada waktu Musa masih kecil juga terjadi pembantaian bayi-bayi. Sekarang Yesus pada waktu dia masih kecil juga ada pembantaian bayi-bayi. Nah itu kita perlu untuk perhatikan, saudara. Maka ketika kita mendekati Injil Markus, ini sebagai satu buah peristiwa sejarah. Sungguh-sungguh terjadi. Tapi kita perlu perhatikan baik-baik the way Markus itu menuturkan ceritanya. Nah saudara, seorang penafsir mengatakan bahwa cara Markus menuturkan ceritanya, dia membagi kitab Injil ini menjadi 3 babak. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga itu dibagi berdasarkan terutama lokasi geografis. Jadi saudara kalau perhatikan ya di dalam babak pertama itu ya, Act 1 ya, Injil Markus itu ada di dalam Markus mulai pasal pertama ayat 14, sebelumnya prolog ya, ada prolog dulu. Lalu Matius pasal pertama ayat 14 sampai dengan pasal 8 ayat 21. Itu adalah babak pertama. Setting geografisnya adalah Galilea. Lalu saudara, bagian yang ketiga, saudara, bagian ketiga itu adalah Yerusalem. Mulai pasal 11 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 8, penghujung Injil Markus, saudara. Pasal 11 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 8, itu penghujung Injil Markus. Selanjutnya itu catatan yang kebanyakan naskah-naskah yang paling otoritatif itu enggak ada, saudara. Pasal 8, 16 ayat 8b sampai ayat 20 itu kebanyakan percaya bahwa itu adalah tambahan, saudara. Nah lalu saudara, di dalam babak yang kedua yang akan kita bicarakan, itu adalah cerita tentang perjalanan. Jadi babak pertama, Galilea, babak ketiga, Yerusalem, the core, ya, babak tengahnya itu saudara, yang akan menuju sampai kepada babak puncaknya, itu adalah perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem, saudara. Itu yang akan kita perhatikan, saudara. Jadi bagian yang kita baca, pasal 8, nanti running through sampai ke dalam pasal yang 10 ayat 52, saudara, ya, secara singkat, saudara. Kita melihat adalah satu buah bagian yang memang sangat menekankan kata jalan. Saudara kalau kita perhatikan ya, di dalam pasal 8 sampai pasal 10 tadi saudara, saya sebutkan saja ayatnya, jadi saudara nanti tidak usah cari-cari, tidak apa-apa, tapi sebutkan saja ayatnya ya. Pasal 8 ayat 27, pasal 9 ayat 33 sampai pasal 30, sampai ayat 34, pasal 10 ayat 17, pasal 32, pasal 52, semuanya itu akan mengeluarkan kata yang berbeda-beda yang artinya adalah jalan. Jadi saudara, kenapa kok kita kasih temanya itu jalan bersama dengan Yesus? Karena memang saudara, babak kedua Injil Markus ini bercerita tentang perjalanan. Ya, perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem. Lalu topik tentang jalan itu memang dimunculkan berkali-kali saudara. Hanya di dalam 2 pasal atau kurang dari 2 pasal ada 7 kali kata jalan. Lalu ada komentator lain yang mengatakan bahwa saudara kalau kita perhatikan caranya Markus menuturkan ceritanya juga unik ya, yaitu khusus di dalam bagian ini saudara, semua perjalanan Yesus dilakukan dengan jalan kaki saudara. Kalau kita perhatikan di dalam bagian sebelumnya, itu kan ada naik perahu. Marilah kita bertolak ke seberang, ya naik perahu saudara. Tapi saudara di dalam bagian tengah ini, kita melihat semua perjalanan Yesus dilakukan dengan jalan saudara. Jadi ini 2 hal yang kita perlu untuk keep it mind ya. Pertama, lokasi geografis itu penting. Galilea, perjalanan menuju Yerusalem, Yerusalem.
Bagi orang-orang pembaca Injil Markus, saudara, lokasi geografis itu menceritakan satu hal yang bersifat teologis, saudara. Kalau bagi kita atau bagi orang-orang Surabaya, bagi ayah-ayahnya kita, saudara, atau bagi Anda, yang namanya lokasi geografis itu seringkali berhubungan dengan apa, saudara? Properti, potensi bisnis. Kalau di dalam wilayah Surabaya Barat, itu artinya rumahnya mahal-mahal. Ya. Jadi kalau Anda kepingin landed house di daerah Surabaya, jangan cari di daerah Surabaya Barat atau Surabaya Timur di dalam kompleks perumahan ini. Aduh, susah gitu ya. Kalau mau cari ya tempat yang agak sedikit pinggir-pinggiran. Saudara. Wilayah geografis itu buat kita, saudara, seringkali berkaitan terutama adalah dengan urusan properti. Saudara. Tetapi di dalam Injil Markus, wilayah geografis itu menceritakan urusan teologis. Saudara. Galilea, perjalanan menuju Yerusalem, lalu Yerusalem. Saudara. Saudara, kalau kita perhatikan ya, sekali lagi, tema utamanya adalah jalan. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul ya, saya bacakan sedikit aja. Kisah Rasul pasal 9, ayat 2. Kisah Rasul pasal 9 ayat 2, saya bacakan ya. Ini cerita tentang Saulus ya. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudara, orang-orang Kristen mula-mula, sebelum mereka ada di Antioquia, mereka itu belum punya nama. Sekte itu belum ada namanya, saudara. Kan mereka adalah orang-orang Yahudi ya. Mereka adalah orang-orang Yahudi, pegang Alkitabnya orang Yahudi. Kalau ditanya agamamu apa ya, agamanya Yahudi. Kalau kebaktian ya mereka berziarah ke Yerusalem. Mereka juga beribadah di sinagog, saudara. Tetapi mereka percaya bahwa Yesus itu bangkit. Mereka percaya bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Mereka mengikuti Torah dan mereka percaya Torah digenapkan di dalam Yesus. Tapi golongan mereka ini artinya apa? Namanya apa? Sebelum di Antioquia, saudara, yang dikasih nama Kristen, mereka belum punya nama. Ketika mereka belum punya nama, mereka disebut sebagai apa? Jalan. Mengikuti jalan Tuhan. Maka jalan itu juga memiliki satu buah arti simbolik yang penting, saudara. Nah di dalam bagian kedua Injil Markus ini dicatat bagaimana orang-orang pengikut Yesus itu mulai mempelajari tentang jalan Tuhan, saudara. Saudara, di dalam bagian kedua Injil Markus ini kita mendapati, saudara, ada beberapa ciri yang penting, saudara. Selain dari Yesus itu dicatat mereka berjalan kaki, saudara. Kita juga mendapati ada beberapa ciri lain, saudara. Pertama, saudara, kita mendapat bahwa di dalam bagian yang tengah ini, mujizat secara sangat signifikan berkurang. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam pelayanan Yesus di Galilea, itu banyak mujizat. Menyembuhkan di sini, menyembuhkan di sana, mengusir setan di sini, mengusir setan di sana, saudara. Banyak sekali mujizat. Tetapi saudara, bagian kedua, mujizat itu secara sangat signifikan akan berkurang. Kita diajak untuk melihat, saudara, bahwa ketika kita masuk di dalam perjalanan mengikut Yesus secara serius, maka kita perlu untuk belajar yang core. Kita tidak bisa disibukkan untuk berbicara tentang miracle, urusan yang sangat luar biasa di sini dan di sana, mengkilap di sini dan di sana, saudara. Kalau di dalam versinya GRI, mujizatnya kita itu apa, saudara? Humasnya ngepres, mepet-mepet, tapi yang datang membeludak, sungguh mujizat. Kita kan suka ya, saudara. Versi mujizat juga, saudara. Kita tidak mengikuti Tuhan ala mujizat-mujizat seperti tetangga sebelah kita itu. Mereka itu mujizatnya ngomongnya apa? Sakit sembuh, yang ceritakan gitu-gitu terus. Atau apalagi, saudara, miskin jadi kaya, begitu ya. Nggak bisa bayar SPP-nya anak, tahu-tahu bisa bayar SPP-nya anak. Itu mujizat-mujizat yang mereka gemar. Kalau kita enggak, tapi sebetulnya kita suka mujizat juga, saudara. Kita suka mujizatnya ngomongnya apa, saudara? Ketika itu ditentang oleh ini dan itu, tidak didukung oleh gereja ini dan itu, tetapi membeludak. Dan ketika calling semuanya maju dan menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan, air mata berlinang-linang, itu adalah mujizat. Sama-sama doyan mujizat, saudara. Sama-sama doyan yang meledak-ledak di sini dan di sana, saudara. Tetapi, saudara, ketika kita mau mengikuti jalan Tuhan, di dalam bagian ini kita diajak untuk hati-hati. Jangan sampai kita disibukkan oleh kembang api di kanan dan kiri itu. Kembang api itu nice gak? Nice. Saudara, kalau kita itu membuka bir, saudara. Kan ngomong, Coca-Cola, saudara, ngomong bir lah, saudara. Coca-Cola, saudara. Saudara buka Coca-Cola, itu baunya kan enak ya, lalu muncul gasnya, gitu ya. Tapi Coca-Cola is not about the gas. Coca-Cola tanpa gas itu air manis, saudara, nggak enak, saudara. Kalau nggak ada sodanya, nggak ada minuman, nggak ada karbonasinya, ya nggak enak, saudara, di lidah. Saudara mendapati air manis yang rasanya norak sekali, saudara. Tapi kalau ada karbonasinya, dingin-dingin itu jadi enak, saudara. Jadi, tapi Coca-Cola is not about the gas. Bir is not, bir lagi, saudara. Coca-Cola is not, pokoknya gitu-gitu lah, saudara. It's not about the gas, saudara. Gasnya itu penting, bagus, tapi it's not about the gas, saudara. Mengikuti jalan Tuhan, hati-hati ya. Jangan kita tekankan kepada urusan yang tidak signifikan itu ya, di sini dan di sana. Termasuk mujizat-mujizat dalam versi Kristen, saudara.
setelah suami saya itu menjadi pengikut Yesus, hidupnya begitu diubahkan, keluarga saya menjadi diperbaiki. It's good, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tetapi saudara mesti siap ya, kadang-kadang ya ketika kita mengikuti Tuhan, perubahan di dalam kehidupan kita itu sangat minim, saudara. Bukankah Injil berkuasa mengubah? Amin, saudara. Tetapi saudara, seringkali perubahan Injil itu juga tidak berubah dalam 2 detik, saudara. 2,5 detik. Setelah saya mengikuti Yesus, maka isi dunia menjadi suram. Tadi kan kita nyanyi, saudara, isi dunia menjadi suram. Benar, isi dunia menjadi suram. Kita ini pengikut Yesus, saudara. Isi dunia menjadi suram. Anda Petra Avanza atau BMW? BMW tetap. BMW menjadi suram. Ya enggak, tetap mengilap, saudara. Kan begitu ya, saudara. Jadi ya, tidak cepat lah, saudara. Orang untuk merubah selera itu tidak cepat, saudara. Dan mungkin nggak harus ya. Tapi ya, oke, kita nggak bicarakan itu, saudara. Tapi kita mendapati, saudara, bahwa mengikuti Tuhan di dalam jalannya Tuhan, itu secara signifikan kita diajak untuk lihat. Belajar jalan Tuhan, itu hati-hati, mujizat-mujizat kita mesti agak alihkan, saudara. Lalu kita mendapati, oke, mujizat secara signifikan berkurang. Banyak cerita-cerita mujizat yang hilang, saudara. Tetapi still ada mujizat. Mujizatnya ada 3, saudara. Ada 3 jenis mujizat. Di dalam pembukaan dan di dalam penutupan babak kedua ini, ada mujizat yang similar. Jadi ini membentuk frame, saudara, membentuk semacam kayak inklusio ya. Bagian depan dan bagian akhir sama, saudara. Yaitu mujizat menyembuhkan orang buta. Saudara, by the way, penulis Injil kita, siapapun saja, khususnya Markus, adalah penulis Injil yang sangat ringkas. Dia tidak suka mengulang-ulang pembicaraan. Semua penulis Injil kita adalah penulis yang ringkas. Saudara bisa bayangkan, saudara, berbicara tentang Yesus Nazaret, itu sebetulnya layak untuk berbicara berapa tebel ya. Pak Tong kan sering ngomong, saudara, saya kalau disuruh seminar kristologi butuh ratusan jam. Kalau dicetak bisa menjadi buku ribuan halaman ngomong tentang Yesus, saudara. Saudara kira-kira, saudara, Markus sama Pak Tong pinter mana? Susah ya ngomong gini ya, ngomong pinter Markus kok ya Pak Tong kalah pinter gitu ya. Ngomong pinter Pak Tong ya Markus nulis Alkitab ya gimana, saudara? Well, nggak tepat juga untuk mengompetisikan keduanya, nggak usah juga, saudara. Tetapi saudara, Pak Tong kan mengatakan, saya bisa berbicara tentang Yesus sampai ratusan halaman, sampai ribuan halaman. Markus bicara berapa halaman? Cuma 16 pasal, saudara. Artinya, Markus bukan bodoh, tetapi Markus itu punya, dan para penulis Injil kita punya ciri khas di dalam menulis itu ringkas. Nggak suka ulang-ulang. Saudara mendengarkan khotbah ya, 1 poin diulang lagi. Markus bukan model gitu, saudara. Dia nggak suka ulang-ulang, saudara. Tetapi di dalam bagian kita baca, kita mendapati ada mujizat ulangan. Mujizat yang similar, saudara, mirip. Mujizatnya bentuknya sama, yaitu menyembuhkan mata orang buta. Ini enggak khas penulis Injil kita, saudara. Penulis Injil kita, saudara, bahkan ya orang mati dihidupkan pun ya, seringkali nggak diulang loh. Yesus tuh menghidupkan orang mati berapa kali, saudara? Beberapa kali kan ya. Salah satunya, anaknya Yairus, itu dihidupkan oleh Yesus. Salah 2-nya, anak muda Dinain, dihidupkan juga, saudara. Salah 3-nya, Lazarus, dihidupkan kembali juga, saudara. Tapi saudara tanya sama Yohanes, dari 3 catatan kitab Injil kita, Yesus menghidupkan orang mati. Kamu punya catatan berapa? 1. Gak suka ulang-ulang, saudara. Lukas, ya 1, anak muda Dinain, saudara. Kita mendapati ya, tidak banyak mujizat-mujizat, bahkan yang luar biasa sekalipun diulang-ulang. Tapi Markus yang Injilnya sangat ringkas, mengulang 1 buah mujizat yang dianggap penting untuk menjadi frame, yaitu memelekkan mata orang buta. Dan itu ditaruh sebagai pembuat frame di bagian awal dan di bagian akhir babak yang kedua. Sebelum perjalanan menuju ke Yerusalem, bagian yang kita baca tadi, saudara, pasal 8 ayat 22, ada cerita tentang Yesus menyembuhkan mata seorang buta. Lalu nanti dalam penghujung, saudara, dalam pasal 10, kita mendapati ada Yesus yang menyembuhkan Bartimeus, saudara. Mulai pasal 10 ayat 46, saudara. Nah, kita melihat ya, menyembuhkan mata orang buta. Di sini, saudara, kita diajak untuk melihat bahwa kenapa ya Markus mencatat memelekkan mata orang buta. Dan kalau kita lihat ya, caranya Yesus memelekkan mata orang buta juga cukup unik ya. Yaitu pakai semacam kayak magical move ya. Meludah dulu, mengaduk dulu, mengoleskan. Setelah itu sudah sembuhnya kurang paripurna. Ini seperti kayak dokter yang setelah operasi lumayan sembuh tapi kok kayak masih ada ganjelan sedikit. Setelah di MRI lagi guntingnya ketinggalan. Ini kan konyol, sudah. Iya itu kalau dokter kayak begitu kan kita sudah emosi, sudah. Nah kalau Yesus nggak ada gunting ketinggalan sih, sudah. Cuman kita kan tahu sudah bahwa Yesus itu kuasanya besar betul ya. Kuasanya Yesus kan besar. Ada orang mau disembuhkan, dikata, guru aku tidak layak untuk menerima engkau. Sudah sebutkan saja 1 kata, nanti sembuh dia. Oke, sembuh. Perempuan Sirofenisia mengatakan, anakku sungguh menderita kerasukan setan. Saya bukan datang kasih makan kepada anjing, nggak boleh. Ini roti untuk anak-anak. Sudahlah Tuhan, anjing itu cuma makan remah-remah. Hai ibu besar imanmu, pulang, anak sembuh sudah.
Nggak ketemu dengan anaknya, nggak usah pakai magical move gini-gini, sembuh saudara. Tapi kali ini saudara ketika menyembuhkan mata orang buta, seperti kayak Yesus tuh harus pakai effort yang gede saudara. Effortnya Yesus gede. Meludah dulu, aduk dulu, dioleskan di mata. Udah lihat belum? Lumayan sukses. Tapi ya kayak gini biasanya mesti operasi 2 kali kan ya. Ini penyakitnya terlalu serius. Penyakit yang terlalu serius nggak bisa 1 kali treatment. Setelah kemoterapi harus disinar. Itu pun mesti dicek setelah 5 tahun betul-betul bersih atau enggak ya. Lalu mesti jaga makan dan lain sebagainya. Treatmentnya kalau penyakit khusus, treatmentnya khusus. Even untuk Yesus sekalipun sudah. Tapi treatment apa ya sudah? Yesus itu kan harusnya melakukan apapun effortless ya. Harusnya loh, yang Yesus kok. Melakukan apapun effortless. Disuruh ngapain juga dia bisa sudah. Cuman kadang-kadang nggak mau aja kan ya. Waktu Petrus keluarkan pedang, lalu cuil kupingnya Malkus, saudara. Cues gitu. Kurang ajar mau menangkap guru kami. Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Kamu pikir saya nggak bisa panggil sepasukan malaikat? Pasukan-pasukan malaikat saya bisa panggil tuh kalau saya mau, bisa itu. Mereka semua akan nurut at my command gitu. Malaikat datang, Gabriel, sikat nih. Bisa, tapi dia nggak mau aja saudara. Harusnya Yesus itu bisa melakukan segala sesuatunya effortless. Tapi saudara, menyembuhkan matanya orang buta, memelekkan mata orang buta, kok susah? Harus meludah dulu, aduk-aduk dulu, oles-oles dulu, itu pun setelah dibuka mesti operasi kedua. Setelah itu baru lihat, oke, sekarang saya baru bisa melihat dengan clear. Kenapa saudara? Nah sekali lagi saudara, ada simbol yang sedang dinyatakan di sini saudara, yaitu perjalanan untuk mengerti natur kepengikutan kita kepada Tuhan, itu sulit. Perjalanan kita itu panjang, perjalanan kita itu sulit, dan khususnya perjalanan untuk memelekkan mata kita untuk bisa melihat pelayanan Yesus, itu sulit. Oleh karena itu harus ada extra effort. Saudara kalau saya ngomong Yesus melakukan extra effort rada kurang enak ya, tapi saya harap nanti akan menjadi lumayan enak saudara. Extra effortnya apa? Aduk-aduk tanah, oles, masih melek, lalu masih dilakukan sekali lagi, baru dia bisa melek saudara. Nah saudara, memangnya apa sih yang susah untuk mereka mengerti? Apa yang murid-murid itu susah untuk mengerti di dalam perjalanan mengikut Yesus? Apa yang dicatat sebagai kebutaan di mata mereka, saudara? Kita melihat ya, juga ini fitur penting di dalam bagian yang kita baca, saudara, yaitu bahwa di dalam bagian kedua ini, saudara, kita mendapati ketiga pemberitahuan tentang penderitaan Yesus itu dicatat di dalam bagian ini, saudara. Murid-murid itu tidak sadar ya, bahwa kita menantikan Yesus, kita menantikan Sang Mesias, kita menantikan Sang Anak Daud, dan Sang Anak Daud itu akan datang kepada kita dengan cara yang seperti ini, dengan cara yang upside down. Maka ada 3 kali penyataan tentang Yesus akan menderita, akan disalib, akan mati, dan bangkit. Semuanya di dalam bagian ini, saudara. Di dalam perjalanan ini. Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang sebagian besar di antara kita akan buta di dalam melihatnya. Yesus itu butuh certain effort untuk membuat kita perlahan-lahan melek dan percaya, saudara. Maka kita melihat ya, mujizat ini dalam bagian pertama, dicatat murid-murid orang yang buta itu dimelekkan sedikit, mulai melek sedikit, tapi setelah itu gagal, saudara. Masih lihat samar-samar. Dan kita melihat itu melalui peristiwa selanjutnya, saudara. Petrus ditanya, siapakah aku? Jawab mereka, ada yang ngomong Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya pada mereka, tapi kamu siapakah aku? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Jawabannya tepat, tapi nggak ada pujian di sini, saudara. Jawabannya tepat. Di dalam versinya Injil Markus nggak ada pujian. Engkau adalah Mesias. Jawaban ini tepat. Tapi seperti kayak orang yang sudah melek, tapi lihat orang seperti pohon yang berjalan-jalan. Dia masih significantly wrong. Dia tepat, tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi naturnya Sang Mesias itu seperti apa? Lihat orang seperti pohon. Nggak buta sama sekali sih, kelihatan sih orangnya jalan-jalan sih. Tapi kayak pohon jalan. Betul sih Yesus adalah Sang Mesias, tapi Mesiasnya seperti apa? Masih kabur, saudara. Nah ini yang nantinya perlu untuk dinyatakan secara terus-menerus, saudara. Dan Yesus itu memberikan effort yang serius. Salah satu effort yang sangat serius adalah apa, saudara? Adalah tindakan drastik yang dibuat oleh Yesus, saudara. Yaitu ngajak beberapa murid yang adalah circle utamanya dia. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Naik ke atas gunung yang tinggi. Saudara, Yesus itu bukan pecinta alam ya saudara ya. Bukan pembenci alam juga of course. Tapi naik gunung itu nggak sama dengan kita sekarang kepengen ke Panderman, ke Semeru, gunung mana saudara. Puncak Semeru dan sebagainya nggak sama saudara. Buat mereka sekali lagi saudara, lokasi geografis itu menunjukkan teologis.
Naik ke atas gunung, itu tempat yang dekat dengan Tuhan. Saudara, bukan berarti Anda ada di lantai 2 lebih dekat dengan Tuhan, bukan ya saudara. Tetapi ini pikirannya orang-orang Yahudi, saudara. Yang namanya geografis itu bukan sekedar urusan geografis. Maka naik ke atas gunung. Yerusalem itu kota yang terletak di atas gunung, gitu saudara. Naik di atas gunung. Yesus membawa beberapa murid yang inti naik ke atas gunung. Saudara, ini tur ke sorga loh saudara. Luar biasa kan saudara. Saudara, kita tahu saudara. Kira-kira gini aja saudara. Pak Tong, pada waktu tur, misalkan saudara, ke Eropa atau ke Amerika, ada versi yang agak lebih dekat saudara, KPIN, ke sini ke sana saudara. Biasanya kan ada hamba Tuhan yang mendampingi, ada penatua yang mendampingi saudara. Kalau ada hamba Tuhan yang mendampingi atau ada penatua yang mendampingi, saudara kira-kira membayangkan nggak sih kalau itu adalah inner circle? Kan nggak setiap, tidak random kan saudara ya. Saudara lihat yang ada di sekitarnya itu kan itu aja kan saudara ya. Nggak random kan. Tahu-tahu hari ini siapa, hari ini siapa, hari ini siapa. Kalau fotonya dilihat, Anda lihatin hamba Tuhan Gary, by the way sekarang kan sudah banyak ya. Banyak sekali ya, termasuk sama mahasiswa STT, lulusan-lulusan yang baru itu kan banyak sudah. Tapi ketika kelihat pelayanan di mana ya, hujan ada yang mayungin, orangnya itu aja sudah. Kalau penatua ya kalau nggak Timothy Sidik, ya mertuanya Pak Farlen, kira-kira gitu ya. Nah, itulah sudah. Kalau hamba Tuhan, ya biasanya enggak Pak Kokhan lah, Pak Anton lah, Pak Jimmy lah, itu aja sudah. Well, karena apa sudah? Karena pergi ke tempat-tempat yang jauh itu ongkosnya lumayan gede. Dan untuk ongkos yang gede itu biasanya harus ada inner circle yang itulah, kena jackpotnya inner circle lah saudara ya. Orang-orang itulah saudara, those important person saudara. Di sini saudara, ini turnya kali ini saudara, tidak ke Amerika loh, tidak ke Eropa loh, turnya adalah ke sorga. Saudara akan bertemu dengan orang-orang yang sudah mencicipi sebagian dari heavenly touch, yaitu Musa dan Elia saudara. Ini tur ketemu Musa dan Elia saudara. Nah ini kalau hamba Tuhan kita bersama dengan Pak Tong, tur ketemunya siapa? Peter Lilbeck gitu ya. Ketemunya siapa? Richard Kevin. Ketemunya siapa? Ini ketemunya Musa sama Elia, saudara. Teolog macam apa nih, saudara? Bukan cuma sekedar teolog top at that time, saudara. Tapi itu adalah teolog top of all times. Suatu hari diajak tur sama Pak Tong. Eko, yuk aku ikut saya. Yuk mesti belajar. Penting sekali dari orang ini. Siapa Pak Tong? Misalkan dia mengatakan, oh ini adalah penginjil dari Cina, dia keliling kemana-mana. Itu one thing, saudara. Coba, you mesti belajar. Ya, sama ini penginjil begitu penting. Ini sangat penting, signifikan di dalam gerakan reform. Ya, oh, oke. Kemana Pak Tong? Kita pergi ke Swiss. Oh, ketemu dengan siapa? Kita akan panggil kembali John Calvin. Wow, gitu kan ya. Itu kan otherworldly, saudara. Yang bener aja, saudara. Ini nggak kebayang loh, saudara. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes sudah naik ke atas gunung bertemu dengan Musa dan Elia. Itu dua figur yang super penting sudah dalam perjanjian lama. Itu dua figur yang mendandai momen-momen yang sangat krusial di dalam kehidupan masyarakat Israel. Saudara. Musa itu menandai momen yang super krusial. Yaitu apa? Ketika Israel itu akan keluar dari Mesir. Identitasnya mereka sebagai bangsa merdeka yang ikat janji. Ratifikasi perjanjian di dalam Keluaran pasal 24 ya. Kami adalah umat Tuhan. Itu Musa, saudara. Elia, saudara, adalah figur yang mana di dalamnya satu buah rezim ya, dinastinya Omri yang menolak Tuhan, yang bahkan ya menyingkirkan nabi-nabi Tuhan itu akan diruntuhkan. Elia itu adalah orang yang dapat mandat dari Tuhan. Urapi Elisha, urapi Yehu cucu Nimsi, urapi Hazael menjadi raja Aram. Itu tindakan-tindakan yang super drastik. Karena memang keadaan Israel pada waktu itu sangat drastis. Saudara. Harus melenyapkan Baal. Saudara. Sekarang sudah 3 orang ini diajak untuk tur ke sana. Saudara. Kenapa saudara? Karena membuat mereka melek itu nggak gampang. Harus ada effort yang gede. Effortnya apa? Aduk-aduk ke tanah. Ternyata bukan cuma aduk tanah. Effortnya adalah ngajak inner circle. Bayar harga mahal. Panggilkan pembicara dari akhirat. Saudara. Dan ini pembicaranya nggak sembarangan. Saudara. Musa dan Elia. Dan kita melihat. Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Bukankah kami? Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Ketika mereka ini mengikuti tur ini, mereka nggak ngerti. Mereka melihat Musa, melihat jelas ada Yesus, ada Musa, Elia. Lihat dengan jelas. Tapi dia lihat orang-orang seperti lihat pohon-pohon. Dia nggak sadar tuh naturnya apa. Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, membicarakan apa, naturnya apa. Dia nggak sadar, saudara. Buktinya apa? Nanti saudara, kita mendapat ya, setelah mereka turun, mereka melihat ada murid-murid yang di bawah saudara. Disuruh mengusir setan, nggak berhasil. Saudara bisa bayangkan ya, inner circle naik ke atas gunung, persekutuan dengan those
greats of all time, saudara. Waktu turun, orang-orang yang bukan inner circle ya, ini mahasiswa semester 2, semester 3, atau vikaris-vikaris baru, saudara, diajak deal dengan pengusiran setan, gak berhasil, saudara, gagal. Saudara kalau saya tanya ya, kira-kira kenapa mereka gagal? Bisa tebak gak? Nah gini. Suatu kali ada satu buah permasalahan serius ya, misalkan di kota Surabaya ini ada permasalahan serius yang harus dihadapi lah, ada urusan pemerintah, urusan gereja, saudara, terus kita kebingungan harus membuat keputusan seperti apa, saudara. Biasanya, kalau sudah permasalahan-permasalahan seperti ini kita telepon sinode. Kita teleponnya Pendeta Antonius Un atau Pak Jimmy di Dewan Konsistori, kita tanyakan, konsultasi. Seperti ini, seperti apa ya, kalau sudah kayak gini ya. Lalu mereka akan rapat dengan Pak Tong, lalu bikin keputusan. Oh seperti ini, kadang-kadang diutus lah ketika ada permasalahan yang pelik ya, di Surabaya gitu ya. Misalkan antar cabang, terus antar cabang dengan gereja yang lain, dan sebagainya. Mulai ada problem yang sangat pelik, nanti kadang-kadang diutus sudah. Itu pembesar dari sinode ya, entah Pak Ben, atau ya orang dari penatua datang ke sini untuk menyelesaikan masalah. Tapi masalahnya sudah, those seniors, itu semuanya lagi tur sudah, ikut farewell ke Amerika sudah. Di sini tinggal yang mahasiswa semester 1, 2 sudah. Lalu gak berhasil untuk menyelesaikan masalah. Lalu saya tanya, kenapa mereka gagal? Kenapa gagal? Kenapa gak bisa menyelesaikan masalah? Jawabannya apa? Kira-kira apa? Ada usulan? Saudara masih ngikutin saya kan saudara ya? Kira-kira apa? Atau saudara dalam hati akan membayangkan apa? Wah, yo Pak Ben gak ono sih. Wah iya Pak Jimmy lagi keluar kota. Waduh Pak Anton lagi di Amerika. Ya susah. Nah gini, sekia gini ya susah. Orang ini kan dulu gak pernah kerja ya. Ya sih ngambil Tuhan itu tulus sih. Tapi ya dia belum pernah kerja, belum mengetahui asam garam. Perpolitikan, pergerejaan di Surabaya belum ngerti. Waduh, orang baru ya, those new guys, ya gagal lah. Nah sekarang saudara, kita mendapat ya jawabannya apa saudara? Kenapa mereka gagal? Mereka pun juga menanyakan saudara kenapa mereka gagal. Tapi jawabannya bukan karena you are the new guys. Karena kamu gak termasuk inner circle, kamu gak ikut sih pergi ke sono. Nah kita diajak lihat ya, alasannya adalah apa? Ketika Yesus di rumah, dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jawabannya itu loh menurut Injil Markus ya. Jenis ini itu apa saudara? Kita biasanya punya kecenderungan untuk melihat jenis ini adalah jenis setannya. Ada jenis setan tertentu yang ngusirnya mesti pakai berdoa. Ada jenis setan tertentu yang ngusirnya perlu untuk nggak pakai berdoa, saudara. Tapi saudara, kalau kita lihat konsistensi dalam Markus pasal 8, selain yes kita bicara ada pengusiran setan, tetapi the main problem di sini adalah orang-orang itu buta, gagal untuk melihat natur pelayanan Yesus yang menderita, saudara. Kegagalan itu hanya bisa diusir dengan terus-menerus bersekutu di dalam doa. Jawabannya itu, jawabannya bukan kamu semester 2 sih pengalaman kurang. Coba ada Petrus di sini beres. Coba Yakobus nggak ikut pada waktu itu selesai urusan kayak begini ya. Lalu mereka rapat lah ya lain kali yang inner circle ini enggak. Kalau lagi urusan kemana-mana Yesus ajaknya 2 aja lah. Sama pekaderan 1 yang masih semester 2 diajak juga biar lumayan pinter. Kan gitu sudah ya. Tetapi sudah jawabannya enggak. Yang seperti ini hanya bisa diusir dengan berdoa. Lalu setelah itu sudah kita melihat ya Tuhan Yesus memberitahukan bahwa natur pelayanan Yesus, ini yang kedua ya, pemberitahuan kedua, natur pelayanan Yesus adalah menderita. Sebab ia sedang mengajar kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan anak manusia dan mereka akan membunuh dia, hari ketiga ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu namun mereka tidak menanyakannya kepadanya. Jadi mereka tetap gak ngerti. Gak ngerti bahwa natur pelayanan Yesus adalah untuk nantinya menderita. Mesias yang mereka nantikan sebagai the victorious Messiah akan meraih kemenangannya dengan cara menderita, diserahkan kepada tua-tua, lalu mati dan bangkit. Tapi mereka gak ngerti saudara. Karena mereka nggak ngerti, selanjutnya mereka akan berdebat. Mereka berdebatnya apa? Siapa yang terbesar? Saudara, kalau kita coba nimbrung di dalam perdebatannya, saudara ya. Jelas-jelas ada inner circle. Ada Petrus, Yakobus, Yohanes. Jelas-jelas ada mereka yang diajak tur kemana-mana, saudara. Kalau kita boleh coba pinjem, ini tidak disarankan ya saudara ya. Kalau Anda membaca Markus, ada baiknya Anda fokus kepada Markus. Tapi kalau kita boleh coba pinjam sedikit data dari Injil lain saudara. Beberapa kejadian-kejadian penting, itu Yesus ngajaknya kan inner circle ya. Membangkitkan anaknya Yairus, ngajaknya inner circle. Petrus, Yakobus, Yohanes. Lihat, perhatikan, pelajari baik-baik, serap baik-baik. Hanya dalam waktu singkat, mempelajari 3 SKS. Cepat ya, pelajari ya. Oke guru. Itu kan inner circle saudara. Sekarang saudara ya, ketika inner circle itu diajak naik di atas gunung,
Dan di bawah, mahasiswa semester 2, 3 gagal mengusir setan. Setelah itu, mereka tanya, kenapa kami gagal? Kurang berdoa. Lalu setelah itu mereka berdebat, saudara. Siapa yang paling gede? Siapa yang paling hebat? Saudara, dalam perdebatan itu, saudara, kalau saya tanya sama Anda, kira-kira, saudara, Bartolomeus, Andreas, sama Petrus, Yakobus, kira-kira hebat mana? Kita pura-pura ikut dalam perdebatan mereka, nimbrung lah, saudara ya. Ya, kita kan kalau baca kitab Injil memposisikan diri seperti Yesus kan agak pongah ya. Mari kita posisikan diri seperti kayak murid Yesus lah gitu. Lalu kita nimbrung dalam perdebatan mereka. Kira-kira lebih gede. Anda kan juga sering memperdebatkan kan ya. Memperdebatkan juga kan. Hamba Tuhan senior sama junior. Ya kan? Iyalah gitu ya. Di dalam grup-grup yang gak ada hamba Tuhannya. Itu asik gitu ya. Anda kan berdebatin, wah kalau hamba Tuhan ini top. Wah ini aduh ini ngomong gak bisa ngerti. Yang ini ngomongnya terlalu cepat. Yang ini aduh nyebelin begitu ya. Yang ini aduh gak tahu apa-apa tapi sotoy begitu kan ya. Yang ini Anda kan juga melakukan itu sudah. Nah kita coba nimbrung lah sudah. Kalau sekarang figur-figurnya hamba Tuhan Dewan Konsistorinya itu adalah Petrus, Paulus belum ada sudah. Petrus, Yakobus, Yohanes. Lalu yang lainnya itu Three Musketeers dengan the other. The other itu siapa? Ya sudah the other lah. Ada Lewi lah, atau Matius, ada Bartolomeus lah, ada Andreas lah, ya semuanya itu. The other. Lalu kita perdebatkan. Yang paling gede, kira-kira siapa? Sudah? Di antara mereka yang paling gede siapa? Ini kan perdebatan siapa yang terbesar. Kalau saya tanya sama Anda, kira-kira siapa yang terbesar? Sungkan ya? Coba praktekkan aja yang biasanya Anda percakapkan itu loh di belakang-belakang di meja-meja kopi itu. Ya. Yang ini sama yang ini gitu ya. Kan Anda kan punya variabel-variabel. Wah yang ini dong, karena yang ini mendalam. Oh yang ini dong, yang ini berani gitu ya. Yang ini dong, yang ini kan ya kira-kira gitu. Yang mana sudah? Siapa? Bartolomeus? Petrus ya, kenapa? Soko guru gitu ya. Tapi itu kan nanti ya, soko guru sekarang kan belum ya. Tapi ya paling enggak ya, diajak naik gunung. Diajak naik gunung nih. Paling enggak lumayan loh diajak naik gunung sudah. Dan mau bikin tenda juga. Lihat ya, saya coba bacakan sudah. Nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Kata Petrus, sudah. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang baru saja dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama dengan mereka, kecuali Yesus seorang diri. Saudara, kita melihat ya, ada catatan. Petrus mau bikin tenda, tapi dikatakan karena dia tidak tahu harus ngomong apa. Petrus ini nggak ngerti. Petrus yang anggap sebagai paling top, paling besar, kalau kita ikut dalam perdebatannya, itu nggak ngerti. Inner circle, yes, tapi nggak ngerti. Dapat foto bersama dengan Elia, yes. Kredensial naik, iya. Tapi ngerti kagak. Saudara kita bersyukur ya, rekan-rekan hamba Tuhan kita, itu seringkali memang bisa dijadikan panutan. Orang-orang yang sering jadi inner circle-nya Pak Tong pergi kemana, saya minta nasihat, tuh nasihatnya muncul saudara. Karena apa? Karena mereka ngerti. Saudara bisa bayangkan saudara, kalau mereka keliling kemana-mana bersama dengan Pak Tong saudara, lalu ya tentu saja ada fotonya kan ya. Foto is everything saudara, ada fotonya. Saya mengikuti Pak Tong pelayanan di Toronto, ya. Saya mengikuti Pak Tong pelayanan di sini, saya mengikuti Pak Tong pelayanan di sini. Saya menyerap banyak pengajaran dari Pak Tong. Pak Tong khotbah apa? Gak ngerti saya. Yang repot ya, khotbahnya bahasa Mandarin. Nggak diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kok datang orang-orang Mandarin. Saya kan gak bisa bahasa Mandarin ya. Gak ngerti gue dia ngomong apa. Dia kalau ngomong sama pembesar-pembesar itu ngomongnya bahasa Mandarin. Dan saya gak ngerti. Tapi ya ada fotonya sih bersama dengan teolog-teolog internasional itu. Gunanya apa sudah? Untungnya ya rekan-rekan kita di sini tidak begitu sudah. Tapi Petrus nggak ngerti kok dia sudah. Jadi kalau kita mau mengatakan ya siapa yang paling gede, ya perdebatannya sendiri konyol sudah. Perdebatannya konyol karena mereka semuanya sama-sama nggak ngerti. Inner circle yang nggak ngerti, yang di bawah juga sama-sama nggak ngerti. Sehingga ketika Tuhan Yesus jelaskan mereka nggak berani nanya dan mereka tetap saja berdebat seperti cara pikirnya orang-orang di dalam dunia. Siapa yang paling besar saudara? Lalu saudara, hal itu sudah akan dipertebal ya dengan episode selanjutnya. Di mana ada orang yang mengusir setan dalam nama Yesus. Loh, mengusir setan dalam nama Yesus. Ini franchise-nya bayar atau enggak? Saudara masih tahu ya saudara. Exorcism itu adalah satu hal yang
bobotnya besar sekali dapat pertama, saudara. Agak beda dengan Ghostbuster zaman sekarang, saudara. Zaman sekarang kan ada hamba Tuhan Ghostbuster ya, saudara ya. Yang dipanggil kalau berasa rumahnya itu spooky. Ya kita kan tinggal di tanah Jawa, saudara ya. Kadang-kadang itu ada orang yang memang cara pikirnya dibesarkan di tanah Jawa sehingga klinik cara pikirnya. Masuk ke dalam rumah, saya berasa rumah ini singup. Gimana cara merasakannya? Wes pokoknya percayalah. Saya itu mulai kecil bisa merasakan. Itu kan nggak bisa diverifikasi, saudara. Tapi ya wis lah, terserah lah dia ngomong gitu ya. Maka panggil hamba Tuhan, saudara. Panggil hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan mendoakan, lalu dibikin persekutuan di sana, lalu setannya jadi tidak tahan, lalu pergi, saudara. Saya nggak tahu itu setan jenis mana, saudara. Saya percaya setan tuh paling doyan di dalam tempat yang banyak persekutuannya loh, saudara. Lah iya toh. Kalau di tempat yang nggak ada persekutuan, di dalam tempat di mana orang itu nggak kenal Tuhan, lah ngapain diganggu setan, teman sendiri kok. Mereka ngerti kalau sesama teman gak usah saling mengganggu, saudara. Yang mereka suka mengganggu itu ya kalian ini yang suka pergi ke PA gitu ya, itu paling banyak itu gangguannya itu. Saya PA kamu enggak kan? Nah gitu ya. Itu cara mengganggunya kan begitu, saudara. Nah tapi saudara, kita mendapati abad pertama enggak demikian. Abad sekarang yang namanya pengusiran setan itu model Ghostbuster seperti itu ya. Rasa singup lah atau ya kurang enak di sini kita usir setannya, saudara. Abad pertama, saudara, mengusir setan itu artinya mengusir dia yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Setan itu senantiasa say no terhadap kehendak Tuhan. Maka kalau ada yang namanya exorcism itu menjadi satu buah penanda penting bahwa kingdom of God itu Anda bisa rasakan spark-nya. Kita bisa merasakan the spark of the kingdom of God di dalam pengusiran setan. Maka itu bobotnya besar, saudara. Dan sekarang ada orang yang mengusir setan di dalam nama Yesus. Mereka juga learning the trick aja masih kadang-kadang gagal. Murid-murid juga gagal tuh mengusir setan, saudara. Sekarang di sono, saudara. Kayak Xiaomi mereka ini. Xiaomi kan gitu ya, saudara. Nggak ikut riset. Beli itu iPhone terbaru. Di riset, dibongkar, harganya yang sono 20 juta. Kita bikinnya 8 juta. Fiturnya mirip sekali, gambarnya semuanya, user interface-nya semuanya mirip sekali. Yang riset sono, yang niru sini, saudara. Emosi kan, saudara ya. Nah, pada waktu itu ya standar tentang urusan apa itu hak cipta dan lain sebagainya belum ketat, saudara. Tapi ya mesti kita tegakkan sekarang dong. Franchise-nya nggak bayar, kita aja learning the trick belum terlalu berhasil. Lalu Tuhan Yesus geleng-geleng kepala, you memang nggak ngerti. Yang namanya jalan mengikut Tuhan itu memang nggak gampang dimengerti. Seperti orang buta, sedikit melek, ikut Yesus, ada hype-nya, tapi belum terlalu ngerti, saudara. Ikut di dalam Gary juga ada hype-nya kan, saudara. Khotbahnya bagus-bagus, atau lebih tepatnya panjang-panjang, atau lebih tepatnya mengesankan bagus dengan cara panjang. Saya nggak tahu lah, kira-kira gitu ya. Nah, ada hype-nya, lalu ada semacam kayak kebanggaan tersendiri, saudara. Hanya di dalam Gary saya kira, saudara, ada orang yang bisa petatang-petatang bangga kalau habis beli buku baru gitu kan ya. Apalagi kalau bukunya tebel, padahal dipegang doang loh. Tapi ya nggak apa-apa lah, gitu ya. Lumayan, saudara. Ada hype-nya yang penting, saudara. Saudara, itu saudara, hype yang dimiliki oleh para murid Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu belum ngerti. Kamu masih mempelajari spark-nya saja. Betul sih, mengikuti Yesusnya betul. Tapi kamu cuma mempelajari spark-nya saja. Kamu belum mengerti bahwa natur pemuritannya Yesus itu akan terbalik. Dan untuk mengerti itu akan seperti orang yang sedang berjalan, saudara. Selanjutnya, kita akan mendapati, saudara, mereka itu akan terus-menerus jatuh di dalam kebodohan dan lain sebagainya, saudara. Sampai urusan-urusan yang sangat mendasar mereka diajak untuk berpikir dengan cara yang upside down, saudara. Sampai di dalam penghujung mereka mendapati siapa sih kalau begitu yang bisa mengikuti Yesus. Lalu kita ketemu dengan satu orang yang potensial, saudara. Ini ya, orang potensial. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datang seorang berlari-lari mendapatkan dia. Sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kau berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah. Jangan mencuri, jangan mengungkapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang lain, hormati ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang kepada dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu ia berkata kepadanya, "Satu lagi kekuranganmu. Pergi, jual apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku." Datanglah kemari dan ikutlah aku, follow me. Kemudian mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Sebab banyak hartanya. Saudara, orang banyak harta itu bisa dua hal. Zaman dulu ya begitu, zaman sekarang ya bisa begitu. Orang yang banyak hartanya itu bisa dua hal. Yang pertama, banyak hartanya itu karena tega. Karena tega, iya kan? Ada orang yang banyak hartanya karena tega. Pada waktu tega dan jeli. Ini kayaknya wabah COVID sebentar lagi akan melanda dengan kencang 2019.
Maka masker dibeli, alkohol dibeli. Setelah itu terjadi kelangkaan APD, saudara. Maka juallah, saya jual harga naik 10 kali lipat. Itu investasi harga naik 1000% loh, saudara, 10 kali lipat. Kalau Anda investasinya 1 juta, naik 10 juta. Anda investasi 100 juta jadi 1 M, saudara. Itu kan kaya mendadak, saudara ya. Ada orang yang ketakutan, saya mesti bekerja, nggak ada APD. Bagaimana? Ya beli. Nah, tapi beli harganya sekian loh, padahal ini untuk kemanusiaan. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa kok. Saya nggak maksa kamu beli kan. Ya beli, saudara. Itu namanya pinter dan tega. Bisa jadi kaya. Kadang-kadang ada juga yang korupsi. Tapi tega itu merupakan salah satu kunci, saudara. Orang itu untuk bisa cepat kaya. Kalau nggak tegaan kan susah ya. Ayolah bos, susah. Kamu mau beli mobil nggak? Tolong beli mobil saya dong. Memangnya kenapa? Mobilmu rusak ya, jelek ya? Enggak, ini masih bagus. Baru 15.000 kilometer. Masih bagus sekali. Harganya pasaran masih 200 juta. Kamu mau jual berapa? Ya 185 juta lah. Kenapa kamu jual murah? Ya saya butuh uang. Istri saya sakit. Ya kalau gitu ya 140 juta lah. Oh ya jangan toh kejauhan. Tapi kamu mau enggak? Katanya istrinya sakit. Butuh uang mendesak kan? Iya. Loh, tapi ini kan uang buat istri saya. Nggak mau ya nggak apa-apa kok. Saya juga nggak maksa, saya nggak butuh mobil. Ya udah. Nah itu sudah. Itu namanya tega. Pinter, lumayan sih. Anda kalau iklan ya lihat BU, nah itu biasanya bisa dimanfaatkan sudah. Biasanya sudah oleh orang-orang pinter dan tega. Nah itu bisa cepat kaya sudah. Tapi sudah orang-orang kaya model kayak begini kan sudah rasa nggak betul ya. Sense reform kita kan keluar kan, nggak betul kayak begitu tuh. Nggak boleh ya kayak gitu. Sisi lain sudah, ada orang yang kaya, karena apa? Karena tekun, karena dipercaya. Sudah sering bangkrut, sering ditipu orang, tapi orang tahu orang ini jujur sekali. Telepon supplier dipercaya terus, tapi saya uangnya belum ada. Udah nanti santai bos, nanti setelah kamu dapat pembayaran baru cicil ke saya. Gitu ya. Kenapa? Karena dipercaya. Orang ini saya kenal integritasnya. Sejak SD dulu saya kenal, gak pernah nyontek. SMP gak pernah nyontek, apapun rela bantu teman. Sampai sekarang saya lihat ya, hidupnya lurus terus ya. Jadi dipercaya banyak orang sudah, bisa juga kaya sudah. Sekarang sudah kita lihat ya, di sini ada orang kaya. Kayaknya karena apa ya? Tega atau aspek yang positif ya? Kelihatannya sudah, ini kayaknya dalam versi positif. Tuhan Yesus katakan, loh kamu kan tahu ya, kamu mesti ngapain? Kamu mesti mengenal segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan menzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, ada catatan juga, jangan mengurangi haknya orang. Ini Cengli juga kalau bisnisnya nggak mengurangi haknya orang. Dia berkata, guru semua sudah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi adalah orang kaya dan bagus. Ini model penatua gereja sudah ya. Ketua sinagog nih. Ini orang yang kaya, bagus, terpandang, boleh jadi penatua. Bisa menjadi panutan sudah. Tetapi kita mendapati sudah, yang kayak beginian tidak diterima sudah. Ini calon rekrut yang kayaknya paling potensial, nggak diterima sudah. Sekali lagi kita diajak untuk melihat sudah. Untuk membuat mata melek, mengikuti pengikutan kita kepada Tuhan Yesus, itu ternyata sangat-sangat tidak gampang sudah. Maka kita melihat, kalau gitu siapa ya? Siapa yang bisa menjadi rekrut? Siapa yang akan bisa mengikuti? Siapa yang akan matanya betul-betul dimelekkan, saudara? Dan kita melihat ya, selanjutnya ini loh yang dimelekkan, saudara. Tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Saudara ada catatan Bartimeus, anak Timeus. Kenapa bisa ada catatan yang lengkap ini? Ini pengemis buta, saudara. Pengemis buta, bisa ketahuan namanya. Bartimeus, anak Timeus. Saudara, di sini kan banyak orang baik ya. Anda sering bertemu dengan pengemis, Anda sering kasih uang pada pengemis. Ada nggak satu pengemis yang Anda tahu namanya? Banyak kan pengemis yang kita pernah kasih uang sudah ya. Keluar dari gereja ada yang atau ibu-ibu yang tahu-tahu nawarin tisu harga 20.000, tahu-tahu nyawarin kerupuk yang Anda juga pasti nggak makan tapi Anda beli juga. Anda pernah nggak tanya, Bu, namamu siapa? Kan enggak, sudah. Pada umumnya memang kita tidak melakukan itu, sudah. Tapi kenapa di sini bisa ketahuan, sudah? Kemungkinan besar karena Bartimeus, anak Timeus ini nanti akan menjadi murid Tuhan Yesus dan dia akan berada di dalam circle-nya orang-orang jemaatnya Markus, sudah. Markan Church. Jadi ini nanti akan menjadi pengikut Yesus. Ini rekrut yang sukses, sudah. Dia, sudah, duduk di pinggir jalan ketika didengar bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret. Keterangannya adalah Yesus orang Nazaret. Yesus nama yang umum sekali, sudah. Seperti nama Eko di Jawa, sudah. Nama Eko kalau di Batam lumayan prestisius, sudah. Bukan prestisius sih, jarang lah at least, sudah. Nggak obralan kayak di sini. Sudah di sini ketemu orang 15, Ekonya 2, sudah begitu kan ya. Ya Eko terus ketemu ya. Yang generasi salah ya. Kalau generasi bawahnya saya sudah enggak, namanya udah keberat-beratan semua. Stephen, Mark, Johnny atau gimana sudah. Tapi yang angkatan-angkatan saya ke depan, atas itu masih Eko, Bambang, Waluyo, masih begitu sudah. Nah,
Yesus, saudara, adalah nama yang generik sekali, saudara. Yosua, nama super generik pada waktu itu. Maka memang masih dibedakan. Yang datang ini adalah Yesus orang Nazaret. Yesus the Nazorean tuh, Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia sudah mengenal Yesus Nazaret itu sebagai Yesus anak Daud. Ini orang buta yang melek, saudara. Saudara, sebutan Yesus sebagai anak Daud dari mulutnya orang yang disebutkan loudly di dalam Injil Markus, ya cuma di sini. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang mendengarnya, menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Saudara, by the way, Markus, seorang penafsir, saudara. Ini berasal dari orang namanya William Wrede, saudara. Saudara, kita nggak harus ikuti semua teorinya dia, saudara. Wrede itu punya teori bahwa Injil Markus itu menekankan kepada secrecy, motif rahasia. Markus tuh banyak menekankan tentang kerahasiaan Mesias. Jadi kalau kita kepingin mengenal Yesus sebagai Mesias, itu nggak boleh terlalu dideklar. Maka kita sering mendapati dalam Injil Markus ini, ketika ada yang mengenal Yesus sebagai Mesias, Yesus habis menyembuhkan orang, lalu mereka mengenal Yesus sebagai Mesias, lalu cepat-cepat Yesus mengatakan, jangan bilang siapa-siapa. Yesus habis bikin mujizat, jangan bilang siapa-siapa. Motif rahasia. Kenapa? Karena seperti Petrus, banyak orang salah mengerti tentang kemesiasan Yesus. Habis bikin mujizat ini, mujizat itu harus di silence. Karena mereka nanti bisa salah mengerti itu. Natur mengikuti Yesus itu artinya yang penyembuhan dan lain sebagainya. Kamu bisa salah mengerti, saudara. Maka Yesus sering silence mereka, karena pengertian mereka bisa salah. Nanti sudah pengertian, sesungguhnya dia anak Allah yang tidak di silence, itu adalah ketika Yesus di atas kayu salib. Yesus di atas kayu salib, ada seorang centurion yang declare, yang kayak beginian itu anak Allah. Tapi dia lihatnya Yesus yang tersalib, yaitu nggak ada yang suruh silent, saudara. Jadi saudara, Yesus punya kebiasaan untuk men-silent orang yang mengerti Yesus itu berkuasa, Yesus hebat, Yesus anak Allah, tapi pengertiannya belum lengkap, di silent, saudara. Sekarang saudara, ada seorang pengemis buta yang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan orang banyak itu menjalankan perannya Yesus. Bagus dong? Diam kamu. Dia terus semakin berseru, berteriak, diam kamu. Tapi sudah, kita pembaca diajak untuk melihat ironi dalam bagian ini. Orang buta ini sudah melek. Orang buta ini melek. Dia tahu bahwa ini adalah Yesus yang dari Nazaret. Yesusnya banyak pada waktu itu. Ini Yesus yang dari Nazaret, tapi dia tahu ini adalah Yesus anak Daud. Ini adalah orang yang melek. Yesus tidak pernah suruh orang itu silent, tapi orang banyak yang suruh dia silent. Ketika orang banyak biasa-biasa, senang-senang gegap gempita, Yesus suruh silent, saudara. Nah, kita pasti ngerti, saudara, di dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, saudara. Kadang-kadang, saudara, hal yang kita gegap gempita itu Yesus suruh silent. Hal yang kita silent saja, Yesus suruh untuk shout. Orang ini shout, Yesus anak Daud. Orang-orang suruh silent, tapi Yesus bilang, panggil dia. Maka mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sudah ada yang mengatakan ya, jubah itu adalah satu-satunya harta yang dimiliki oleh orang itu. Jubah. Sebelumnya ada orang muda yang kaya, yang punya banyak harta. Tuhan Yesus bilang, tanggalkan hartamu, ikut aku. Orang ini sudah dipanggil, dia tanggalkan satu-satunya hartanya, itu jubahnya, lalu mengikut Yesus. Lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah dalam artian, okay, you may go, kamu sudah sembuh. Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ikut Yesus dalam perjalanannya. Orang itu matanya dimelekkan, dan dia melihat natur pelayanan Yesus, dan kita bisa melihat ya, ini adalah Bartimeus, anak Timeus. Dia akan berada di dalam komunitas umat Tuhan, yaitu komunitas orang yang tahu bahwa jalan pemuritan mengikut Yesus adalah jalan salib, yang berbeda cara pikirnya dengan cara pikir di dalam dunia kita, saudara. Berbeda, upside down, saudara. Saudara, kita perlu untuk punya kebiasaan refleksi yang sehat, ya saudara. Ketika kita mengatakan upside down, jalan salib adalah jalan yang upside down. Kita kadang-kadang itu punya kecenderungan yang upside down tuh gereja samping. Gereja itu loh nggak ngerti kalau upside down. Itu loh, orang karismatik itu loh. Ikut Tuhan cari sembuh. Ikut Tuhan cari kaya. Nggak betul tuh. Memang mereka nggak betul, saudara. Tapi saudara, kita kira-kira gimana, saudara?
saya ya enggak lah. Kita kalau dalam GRI kan enggak ya. Kalau kita di dalam GRI ini kan mementingkan salib, ya, mementingkan kehendak Tuhan, saudara. Tunggu dulu. Kadang-kadang enggak tentu. Kadang-kadang tanpa kita sadari, saudara, jalannya kita dengan jalan gegap gempitanya dunia ya mirip-mirip saja. Mirip-mirip saja, cuman beda di dalam manifestasinya, saudara. Kita, saudara ya, kan hobi banget ya, untuk mengatakan bahwa kita itu melayani orang-orang yang paling intelektual. Kita melayani very top minds. Kita mendapatkan rekognisi dari orang-orang yang paling kuat, yang paling hebat. Coba lihat tuh, Westminster tuh ya, kita mana pernah mengemis-mengemis pada mereka. Mereka yang minta MOU kepada kita. Free University, mereka yang minta MOU sama kita. Appledorn juga, sebutkan aja itu. Nama-nama yang gede-gede itu, mereka yang minta sama kita, saudara. Saudara, bahwa itu faktualitas, iya. Tetapi saudara, bahwa itu yang kita jadikan bahan jualan, ya hati-hati saudara. Saudara, itu kan cara jualannya dunia kita ya saudara. Itu cara jualan yang sebetulnya sama sekali nggak upside down. Cara jualannya dunia kita ya begitu. Lu yang butuh gua saudara. Pak Tong kalau foto sama profesor-profesor dari luar negeri itu ya, Pak Tongnya yang kelihatan anggun. Ya gini. Yang lainnya yang kelihatan lebih rada-rada kampungan saudara. Ya mungkin ya gilirannya uangnya habis ya. STT-nya uangnya habis, sebentar lagi jual gedung ini, sebentar lagi jual gedung itu. Kalau Pak Tong datang khotbah, dikasih uang nggak mau, malah kasih sumbangan, sudah. Ya, mentalitasnya agak lain, sudah. Saya tidak mengatakan Pak Tong seperti itu, sudah. Tetapi kadang-kadang, sudah, secara kita nggak sadar ya, itu yang jadi bahan jualannya kita, sudah. Kita ngomong jalan salib, itu kebalik loh. Jalan salib nggak demikian. Kalau kita perhatikan di dalam kitab suci kita, sudah, siapa yang dapat, yang recognize pelayanan Yesus, sudah. Penguasa mana yang ngikutin Yesus, sudah? Pilatus nolak, Herodes nggak tertarik, sudah. Yang mengikuti Yesus siapa? Ya murid-muridnya Yesus, sudah. Yang tidak banyak itu, sudah. Tetapi, sudah, kerajaan sorga itu datang seperti ragi. Jalan salib itu seperti ragi. Dimasukkan dalam adonan, kamir hilang, sudah. Tapi nanti perlahan-lahan akan muncul, lalu berkembang. Jalan salib itu mengkamirkan dengan cara seperti garam. Masuk, hilang, tapi memberikan rasa, sudah. Kita biasanya nggak terlalu tahan, sudah. Saya nggak tahan kalau saya sudah masuk, hilang. Nggak tahan. Kalau bisa masuk ya paling tidak ada di dalam foto. Dan kalau udah foto kalau bisa ya di dalam tengah-tengah, center of attention. Harusnya begitu, sudah. Saya kadang-kadang itu agak heran ya dengan gaya berpikir seperti ini. Mungkin ya ada ya sopan santun di dalam dunia timur yang perlu untuk diikuti ya. Mungkin ya. Tetapi hati-hati dengan bahaya yang menyelip di tengahnya. Anda itu duduk di mana, berdiri di mana, itu kadang-kadang sudah dengan secara sangat jelas itu menentukan struktur sosial. Kalau lagi foto, sudah, itu siapa yang ada di tengah, siapa yang ada di pinggir, siapa yang ada di depan, siapa yang ngefoto dan harus digantikan, siapa yang ngefoto terus dan nggak perlu digantikan. Itu kadang-kadang sudah kita seperti kayak bisa melihat, menentukan struktur sosial. Yang cepret-cepret yang ngefoto-foto itu kan nggak masuk ke dalam foto, sudah. Kadang-kadang kalau yang ngefoto itu misalkan Pak Tong, sudah. Misalkan Pak Tong datang ke sini, sudah. Ayo kita sama-sama foto, terus Pak Tong yang ke sini yang foto-foto. Pasti akan ada lebih dari 10 orang, sudah. Ayo Pak Tong masuk, saya yang ngefotokan. Harus gitu kan, sudah. Tetapi sudah ada juga yang foto-foto, oke, udah, bye, gitu. Itu struktur sosialnya pasti kurang terlalu tinggi itu. Seringkali kan begitu, sudah. Sudah, itu adalah cara mikir di dalam dunia kita, sudah. Oke lah, kita katakan kita nggak seperti mengikuti Tuhan, mengejar kekayaan, mengejar kesembuhan, sudah. Tetapi kita mesti ingat ya, jalan salib itu upside down. Kadang-kadang kita nggak tahu, nggak sadar. Saya tidak mengejar kuasa dalam bentuk yang itu, tapi sebetulnya kita mengejar kebesaran, ketinggian, kekuatan, rekognisi dengan cara yang sebetulnya nggak beda dengan dunia kita. Cuman wujudnya saja yang lain, sudah. Hari ini, sudah, saya berharap ya, ketika kita membaca bagian ini ya, kita membaca strukturnya, kita membaca bagian ini, kita bisa sekali lagi mengingat, sudah, bahwa ini adalah peristiwa jalan. Jalan itu tidak gampang. Kita itu punya certain kebutaan yang mana Tuhan Yesus itu akan punya extra effort untuk bikin mata melek, sudah. Effortnya aduk-aduk. Effortnya meludah, effortnya oles-oles, effortnya ngajak naik di atas gunung, effortnya ngajar dan marah-marah, effortnya dia naik di atas kayu salib untuk memelekkan matanya kita, sudah. Harap, sudah, kita boleh menjadi orang-orang yang oke lah. Kita bisa melek, lihat orang seperti pohon, tapi akan ada gilirannya, sudah. Ketika kita terus-menerus mendengarkan pengajarannya, kita terus-menerus in tune dengan pengajaran, dengan rebukes, dengan melihat effortnya Yesus yang besar itu, sudah, untuk suatu hari, sudah. Dan harap perjalanannya itu jelas, sudah. Perjalanan kita jelas, sudah. Untuk kita menuju kepada, kita lepaskan jubah kita, ikut dia, sudah. Lepaskan, tanggalkan semuanya, kita mengikuti dia. Apapun jalannya dia, sudah. Kita akan menjadi orang yang namanya tercatat di dalam komunitas umat Tuhan. Bartimeus
anak Timeus. Namanya ada karena komunitas itu kenal. You are one of us, yaitu para pengikut Yesus. Saya akan berhenti sampai di sini, saudara. Kita akan berdoa. Setelah itu kalau ada pertanyaan, silakan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan-Mu untuk percakapan dari Injil Markus yang singkat ini. Kami berdoa, kiranya kami boleh terus digelitik dan digairahkan dari pembacaan kitab suci kami, dan kami memohonkan kepadamu kiranya ada kuasa Tuhan seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan sendiri, karena kami percaya bahwa Injil-Mu bukan sekedar satu buah karya yang baik, bukan sekedar karya yang bisa dipakai untuk menegur, bukan sekedar karya yang bisa dipakai untuk berefleksi, tapi Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.